Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham ini cetak ROE 132%, dividen 4 kali setahun dengan yield 11%. Laba naik 134% sampai Juni 2022. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Kamu ingin tahu saham dengan ROE 132% yang membagi dividen besar 4 kali dalam setahun? Tidak tanggung-tanggung, dividennya 11,4% loh. Perusahaan juga mampu menghasilkan kenaikan laba sebanyak 134% selama 6 bulan di tahun 2022. Tapi karena harga sahamnya sudah naik di atas 100% dalam 3 tahun terakhir, valuasi saham ini tidak lagi murah. Pertanyaannya, apakah masih menarik untuk dibeli? Mari kita lihat keuangannya. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Games punya aset $1.079 juta di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah $829 juta. Artinya aset Games naik 30,16% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset $1.079 juta, perusahaan punya kas dan setara kas $291 juta. Artinya 26,97% aset Games berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 50,78%. Selain kas dan setara kas, ada juga aset pertambangan. Dari total aset $1.079 juta, perusahaan punya aset pertambangan $217 juta. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,46%. Kedua, liabilitas. Games punya liabilitas $569 juta sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah $512 juta. Artinya, hutang Games naik 11,13% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas $569 juta, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga $239 juta. Artinya, 42% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 49,38%. Selain utang usaha pihak ketiga, ada juga utang bank jangka panjang. Dari total liabilitas $569 juta, perusahaan punya utang bank jangka panjang $80 juta. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 53,85%. Ketiga, ekuitas. Games punya ekuitas $506 juta sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka $315 juta, berarti ekuitas Games naik 60,63%. Dari total ekuitas $506 juta, perusahaan punya saldo laba belum dicadangkan sebanyak $282 juta. Artinya 55,73% ekuitas Games berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik $190 juta atau 206,52%. Keempat, pendapatan. Games punya pendapatan $1.334 juta sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah $733 juta. Berarti pendapatan Games naik 81,99% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. Games punya biaya pokok penjualan sebanyak $718 juta. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah $397 juta. Berarti biaya pokok naik 80,86% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Games mampu menghasilkan laba sebanyak $335 juta. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka $143 juta, berarti laba perusahaan ini naik 134,27% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Games punya ROE 132% dengan NPM 25%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DIR 112%. Rasio keuangan perusahaan spektakuler karena mampu menghasilkan ROE yang berada di atas 100%. Artinya, laba yang dihasilkan jauh lebih tinggi dari modal perusahaan. Meski begitu, perlu diingat kalau total utang lebih besar dari total modal, dan hal itu tidak terlalu baik. Kedelapan, valuasi.
Saham ini punya PER 4,1 kali dan PBV 5,5 kali. Valuasi saham game sudah sangat tinggi dengan PBV yang mencapai 5,5 kali. Sedangkan PER-nya terlihat rendah karena mereka mampu menghasilkan kenaikan laba. Tapi, apakah hal itu bisa terus konsisten dalam jangka panjang? Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kasihan meningkat berdampak pada kenaikan aset. 2. Penambahan utang usaha membuat liabilitas perusahaan naik. 3. Ekuitas tumbuh karena saldo laba yang meningkat. 4. Naiknya laba sebanyak 134% disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang berada di atas biaya pokoknya. 5. ROE saham ini sangat luar biasa. 6. Valuasi sudah tergolong mahal, apalagi dari PBV. Demikian analisa singkat saham games berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis ebook baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Ebook ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya ebook ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimi juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis, serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli ebook ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Thank you.